Hai Sobat Hero Chess, gue akan bahas game yang sangat brutal dari kategori Challenger di turnamen Tata Steel. Jadi turnamen Tata Steel itu ada 3 kategori. Pertama Master, itu yang sifatnya undangan, Grandmaster, Grandmaster Top. Kemudian Challenger, ini pemain-pemain muda yang juara satunya nanti tahun depan di turnamen Tata Steel bakal naik level. Mereka akan dapat tiket emas untuk main di level Master. Kayak Arjun dulunya bermain di kategori Challengers. Nah, yang ketiga adalah kategori umum yang semua pemain bisa ikut. Ini levelnya Grandmaster Elo Rating 2500 kayak gitu, guys. Nah, gue akan bahas game yang brutal antara dua pesaing atau dua rival ya di kategori Challenger, yaitu dua pemain muda. Putih Andy Woodward dari Amerika. Dia berusia 15 tahun, lawannya Marc-Andrea Maruzzi dari Prancis. Ini punya gelar juara dunia tahun 2023. Gamenya brutal, all in ya. Tapi gagal atau menang, itu yang harus kalian nonton. Akurasi game ini 97%, selesai hanya dalam 22 langkah aja. Jangan lupa di like dulu, di share, dan di subscribe. Jangan lupa jadi langganan di YouTube Chess untuk dapetin konten eksklusif. Andy Woodward mulai dengan D4, kemudian kuda ke petak F6, putih C4, hitam E6, putih G3, hitam D5, putih bisop ke petak G2, hitam bisop E7. Udah pada tahu dong ini kategori apa? Ya, ini adalah kategori lagi, ini teori apa? Ini teori mirip-mirip Katalan ya teman-teman ya. Kuda ke petak F3. Nah, tapi di sini kuda E4. Kemudian putih rokade, hitam perkuat kuda di petak E4 dengan F5. Putih B3, kemudian hitam kuda C6, putih bisop ke petak A3. Hilangin bisop hitam. Jadi catat nih, kalau main kategori lagi. Kalau main teori Katalan, ternyata kita bisa juga nih tuker atau ngilangin gajah gelap hitam. Ini jadi salah satu trik Grandmaster ternyata. Hitam nggak mau mainin gajah ke petak F6, putih E3, dan kemudian hitam H5. Jadi Marc-Andrea Maruzzi pengen menyerang langsung. Ya, 22 langkah tuh ciri khas game yang cepat biasanya memang terjadi permainan yang brutal. Putih kuda F ke petak D2, serang terus. Kemudian putih makan kuda, makan lagi pakai pion D, kuda ke petak C3, kemudian makan pion G3, dimakan pakai pion F. Sebenarnya teorinya kalau terjadi pertukaran di pion petak G3 ya, ini penting nih, catat nih guys, basic, tapi harus lu tahu karena banyak pemula yang nggak tahu. Kalau terjadi pertukaran pada petak G3, itu harusnya makan pakai pion H atau F sih? Harusnya pakai pion H. Nah, tapi kenapa di sini pakai pion F? Karena lihat kondisi juga. Jadi teori mengatakan pakai pion H, cuma kalau kita lagi bertanding tetap lihat keadaan, ya kan? Kita yang tahu keadaannya bagus pakai pion H atau F. Nah, di sini dia pakai pion F. Kenapa? Untuk buka jalan buat raja juga, jalan buat benteng juga gitu ya. Kalau kita makan pakai pion H, ketakutan dari putih mungkin jalur H-nya terbuka sehingga hitam bisa queen D7, queen F7, dan perpindahan queen ke petak jalur H ini yang bahaya. Kalau Grandmaster mikirnya udah beberapa step ke depan ya teman-teman, jadi nggak mau. Dimakanlah pakai pion F, kemudian hitam langsung ngegas pakai kuda makan pion D4. Boom, bagus nggak nih? Ya kalau dimakan bagus nih, kayaknya dapat kuda lagi ya. Tapi putih nggak mau kalah, putih mainin langkah brilian. Coba tebak apa langkahnya? Sacrifice the naik balik, boom. Dimakan, kemudian nggak langsung makan kudanya, tapi mainin queen G4, ancaman queen ke petak G6. Raja ke sini nanti benteng datang. Apa respon hitam? Raja ke petak F7. Putih baru makan kuda, dimakan balik oleh queen, raja geser ke petak H1. Nah, di sini kelemahan dari hitam, tahu kan ya, posisi raja putih lebih aman, hitam nggak aman. Pengembangan perwiranya, developnya masih lama, itu kerugiannya. Kemudian hitam E5 mainin, putih nggak mau tuker ya, tapi queen ke petak E2. Kenapa? Inilah Grandmaster. Jadi potensi raja lagi terbuka kayak gini, jangan ditukar mayor piece-nya, karena ini dalam posisi menyerang. Hitam mainin langkah bisop E6, lebih tepat E3 harusnya. Bisop E6 dimainin, apa jawaban putih? Makan pion pakai bisop. Nah, gilanya lagi, si Marc-Andrea Maruzzi ini melakukan langkah yang mungkin gak ada di kepala kita. Apa tebak langkahnya, guys? Dia mainin langkah all in, sacrifice the rook. Udah deh, gue sekalian aja deh
Mau menang, mau gagal ya gagal gitu ya. Tapi ya main catur nggak boleh gitu sebenarnya. Kita harus prediksi ya, harus menganalisa. Dan analisanya salah. Langkah yang tepat, makan pakai queen atau raja? Raja dong, kan kalau makan pakai queen gajah hilang. Benteng ke petak H8 skak, raja G2, gajah H3, menyerah. Padahal mikirnya udah lama banget tuh. Kenapa menyerah? Amunisinya habis, nggak bisa ngelanjutin lagi, gimana? Nah, kira-kira begitulah teman-teman. Jadi main catur nggak bisa asal nafsu doang ya. Kita pengennya kayak Michal Tal. Michal Tal ada otaknya. Michal Tal ada isinya. Kepalanya, analisanya akurat gitu. Ini kayaknya boleh juga sih gaya Michal Tal. Tapi ini masuk ke jurang ya. Langkah yang lebih tepat dilakukan harusnya adalah queen ke petak C3 dengan ancaman pada petak G3. Entahlah apa yang ada di pikiran Mark Andrea Maruzzi ya. Makan seperti ini kemudian dilanjutkan benteng H8, raja G2 di skak kok tidak melihat ke sini. Nah, apa faktornya? Bisa jadi ya utamanya sleep calculation, ya tidak melihat langkah itu. Ya harusnya untuk sekelas 2600 kelihatan sih. Kalau dilanjutin mungkin yang kelihatan menarik queen D7 ya. Kalau saya lihat sih untuk gajah ke petak G4. Apa jawaban putih? Putih bakal benteng A ke petak D1. So kalau misalkan di skak di sini dengan queen, maka raja ke petak F2 aja aman. Sementara kalau gajah yang skak ke petak G4, raja ke petak G2 lagi atau raja ke petak E3 aman. Ya karena makan queen dapat queen juga di sini. Dan kalau misalkan posisi begini raja ke petak E6 dimakan, makan benteng tetap unggul 1 bishop ya. Endgame-nya menang juga. Nah, itulah yang terjadi teman-teman. Nah, ini kemenangan yang penting banget dari Andy Woodward. Dan Andy Woodward akhirnya keluar sebagai juara. Hebatnya ini orang berusia 15 tahun kalah di babak pertama. Habis itu 5 babak ngegas terus. Dan dia jadi juara dengan 10 poin. Diikuti oleh Grandmaster Senior Ivan Chuk. Kemudian Aydin Sulaimanli dari Azerbaijan. Dan Mark Andrea Maruzzi dengan peringkat 48 poin. Nih Grandmaster ini bakal jadi pemain-pemain top semua nih. Kalau kategori wanita ada Lu Miaoyi, ada Elin Roberts pecatur nomor 1, dan ada Ausabayeva Bibishara. Nih kalian ingat-ingat aja nih. Pokoknya kalau nonton YouTube RL Chess kalian akan tahu siapa the next generation dari pecatur top dunia. Mudah-mudahan di Indonesia bisa lahir pecatur top dunia ya, nggak cuma jago di Indonesia aja. Apa komentar kalian? Jangan lupa di like, di share, komen, dan subscribe. Inilah teman-teman, jadi pelajaran dari video ini, jangan cuma ngegas doang ya. Jangan cuma nafsu doang kita pengen main dengan pengorbanan, tapi harus ada akurasi yang mantap. Kita ketemu di video berikutnya.